Kajian hati, Tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau ditenangkan hatinya oleh Ahilman? Boleh tunjuk tangan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Ustadz. Saya menikah tanpa adanya restu dari mertua. Saya menikah pada tahun 2024. Pada awalnya hubungan kami baik-baik saja, sampai di mana menjelang pernikahan adanya masalah terkait uang hantaran. Karena terus diyakinkan oleh suami, akhirnya saya terus memutuskan untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Kami menikah menjalani hubungan long distance marriage, hubungan jarak jauh, yang dimana bertemu hanya 3 bulan sekali ketika dia cuti bekerja. Dikarenakan kami pengantin baru, kami memang banyak menghabiskan waktu untuk berdua. Namun karena hal itu membuat mertua saya merasa kecewa karena dianggap anaknya yang jarang pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itulah saya banyak dapat sindiran, bahkan dari media sosial. Ketika saya membahas itu dengan suami selalu membela keluarganya, terutama ibunya. Dan selalu mengatakan bahwa seharusnya saya sudah tahu resiko ini akan terjadi. Sampai akhirnya masalah besar datang. Suami terus dibujuk dan dipaksa untuk berhenti bekerja oleh ibunya. Padahal saat itu saya sedang hamil besar, Ustadz. Saya bekerja menjelang sampai hari persalinan tiba. Saya bekerja sebagai host live streaming. Bahkan sehari sebelum persalinan, saya masih bekerja. Pada saat itu suami beralih profesi menjadi driver online. Singkat cerita, saya melahirkan, saya berhenti bekerja, namun pemasukan dan penghasilan saya terbatas, Ustadz. Yang mengharuskan saya untuk kembali bekerja lagi di saat anak saya masih berusia 3 bulan. Di tengah perjuangan itu, saya mendapatkan kenyataan yang sangat mengejutkan. Saya mengetahui dari orang lain bahwa suami saya memiliki utang bersama ibunya tanpa sepengetahuan saya, istrinya. Jujur saya kecewa, Ustadz, karena dengan adanya hutang-hutang itu berdampak kepada saya dan anak saya. Bahkan orang-orang menagih kepada saya, padahal saya tidak tahu utang itu kemana uangnya. Tapi luka terbesar itu tidak berhenti di situ saja, Ustadz. Ketika saya mencoba untuk membahas bersama suami malah memilih untuk meninggalkan saya dan anak kami yang masih berusia 4 bulan. Beliau pergi tanpa pesan, tanpa berpamitan, tanpa menjelaskan apapun. Yang lebih menyakitkannya lagi, beliau memblokir semua akses komunikasi kami. Dari nomor, sosial media, bahkan beliau memblokir keluarga saya. Sejak tanggal 24 Januari 2026, beliau pergi sampai sekarang tidak ada kabar. Izin ya, tahu keberadaan suami ada di mana? Saya sempat mencari
Katanya ke rumah orang tuanya, tapi di rumah orang tuanya tidak ada Ustadz. Seperti ditutup-tutupin. Baik. Waktu terus berjalan. Sementara saya di rumah berjuang sendirian membesarkan anak kami. Dari usia dia 4 bulan sampai sekarang hampir 11 bulan. Suami saya meninggalkan kami. Tidak ada nafkah, tidak ada kabar. Bahkan talak pun tidak. Tetapi banyak pihak-pihak yang menyalahkan saya. Karena sudah terlalu sakit Ustadz, saya memutuskan untuk berpisah dan ingin mengajukan ini ke pengadilan. Tetapi di sisi lain saya banyak disalahkan. Karena anak saya masih bayi, masih butuh bapak. Tapi bagaimana dengan perasaan saya Ustadz? Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa keputusan saya ini salah Ustadz? Apa memang benar saya egois? Apa benar memang saya hanya memikirkan perasaan saya tanpa memikirkan anak saya yang masih bayi Ustadz? Baik. Kalau suami atau keluarga suami menyaksikan tayangan ini, Mbak mau bilang apa sama mereka semua? Saya ingin mengatakan kalau memang sudah tidak ada jalan baik lagi di antara kita, tolong pulangkan saya dengan baik-baik kepada orang tua saya, Ustadz. Bunda, pernikahan itu adalah janji suci, kesepakatan yang agung, perjanjian yang kuat. Misaqon golizo. Sesungguhnya saat kita menikah, kita bukan hanya berjanji kepada pasangan kita. Kita bukan hanya berjanji kepada orang tua pasangan kita, tapi sesungguhnya saat kita menikah, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saat kita menyakiti pasangan berarti menyakiti Allah. Saat kita mengkhianati janji dengan pasangan berarti mengkhianati janji kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka mohon maaf untuk suaminya Mbak Peggy jika menyaksikan tayangan ini. Belajar untuk lebih gentle melewati ini semua. Jangan pergi tanpa alasan. Jangan pergi tanpa kabar. Jangan pergi tanpa ada kalimat yang bisa diucapkan. Ada rasa sakit yang sangat besar di hati Mbak Peggy. Bukan tentang ditinggal perginya. Tapi karena tidak ada komunikasi yang bisa dijalin setelah ini. Apalagi ada anak yang dihasilkan. Ingat ya, tidak akan ada mantan anak. Tidak akan ada mantan ayah. Itu akan terus melekat. Sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan dari hati yang paling dalam. Jika masih ada hati, coba bicara baik-baik. Biar lebih jelas. Ini kan serba gak jelas. Kabar gak ada, komunikasi gak ada, dicerai juga tidak, dikasih jawaban juga tidak.
ini seperti menggantungkan sesuatu yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Gak boleh. Dan di antara dosa juga menggantung perasaan seseorang. Itu lebih sakit daripada menjelaskan jawaban. Maju atau mundur, lanjut atau terus, terus atau putus. Ini penting untuk dihadirkan. Maka Mbak Peggy, engkau punya hak untuk mendapatkan kebaikanmu. Pelajaran jauhnya sebelum ini tentu tentang restu. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai. Tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengerti dan saling memahami. Maka jangan terlalu memaksa hati jika rasa cinta itu tak mendapatkan ridho dan restu dari orang tua. Sehingga ujungnya ketika ada masalah kita sulit menemukan kebaikan di dalamnya. Ini pelajaran, tapi hidup harus terus berjalan. Mbak Peggy harus kuat melewati ini semua. Percayalah, Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Dan kalau ada kabar dia kembali, kalau secara rumah tangga mungkin kalian berpisah, tapi hubungan antara ayah dengan anak tak boleh dipisahkan dan tak boleh dibiarkan begitu saja. Justru kalian harus saling jaga dalam kebaikan. Kuat, hebat, dan yang hancur hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Jangan sampai gara-gara masalah ini harus membuatmu sehancur itu melewati ini. Selama ada Allah di hatimu, semua akan baik-baik saja melewatinya. Kita doakan sama-sama, semoga beliau sebagai istri mendapatkan keadilan dan menemukan jalan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Satu doa yang bisa Mbak Peggy baca ya. Coba rutinkan baca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang sedang terpuruk, yang sedang terjatuh, yang sedang berat hidupnya, coba didawamkan, diamalkan doanya Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya Rabbal Alamin. Sakit sih Kak, sebenarnya sakit, cuman ya itu tadi aku berusaha kuat aja untuk anak aku. Adek, Mami minta maaf ya, mungkin Mami terkesan egois, tapi percayalah, Mami memilih jalan ini demi adik tumbuh dengan baik dan lingkungan yang baik. Jujur lega sih Kak, lega tahu maksudnya apa yang harus aku lakukan ke depannya. Terus juga sesek di hati, udah lega karena udah sempat bercerita sama Ustadz juga. Semoga kajian hati selalu menenangkan hati banyak orang.